Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Saya Syukbi Nurdianti akan memaparkan karya tulis ilmiah kami dengan judul Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran melalui Teknik Bakri Kobu di Majelis Taklim Nurul Huda, Kecamatan Pugelan. Dua hal yang melatar belakangi saya mengambil judul di atas adalah yang pertama, rendahnya penguasaan ilmu tajwid pada jamaah Majelis Taklim Nurul Huda sehingga bacaan Al-Quran belum baik dan benar. Dari 10 orang jamaah hanya ada 2 orang yang bacaannya sudah benar. Dan yang kedua, perbedaan usia jamaah yang membuat pembelajaran ilmu tajwid sulit untuk diterapkan. Rentang usia jamaah pada Majelis Taklim Nurul Huda antara 25 tahun hingga 70 tahun. Usia 25 sampai 30 tahun ada 6 orang, usia 30 sampai 35 tahun ada 2 orang, 35 sampai 40 tahun ada 2 orang, usia 40 sampai 45 tahun ada 7 orang, 45 sampai 50 tahun ada 4 orang, usia 50 hingga 55 tahun ada 4 orang, usia 55 hingga 60 tahun ada 7 orang, dan usia 60 tahun hingga 70 tahun ada 8 orang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana teknik Bakri Kobu dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada Majelis Taklim Nurul Huda, Kecamatan Pugelan? Yang kedua, hambatan apa yang dihadapi saat menerapkan teknik Bakri Kobu? Dan yang terakhir, apakah dampak teknik Bakri Kobu dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran? Apa itu teknik Bakri Kobu? Bakri Kobu merupakan akronim dari baca, kritisi, koreksi, dan baca ulang. Secara teknis, pelaksanaan teknik Bakri Kobu yaitu jamaah secara bersama-sama dengan guru membaca satu ayat, kemudian jika guru menemukan kesalahan dalam bacaan akan dikritisi dan dikoreksi. Setelah proses mengkritisi dan mengkoreksi, guru meminta jamaah untuk mengulangi membaca sesuai dengan ilmu tajwid yang benar. Dan jika ada jamaah yang ingin membaca sendiri, guru mempersilahkan, kemudian dikritisi dan dikoreksi lagi. Dengan teknik ini, jamaah tidak merasa minder atau malu ketika bacaan yang dibaca belum sesuai dengan ilmu tajwid karena dilakukan secara klasikal. Guru juga memfasilitasi masing-masing jamaah secara individu yang ingin membaca sendiri dengan sukarela tanpa paksaan. Dengan teknik ini, guru majelis taklim berharap jamaah lebih mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah teknik Bakri Kobu dilaksanakan secara klasikal atau bersama-sama, guru memfasilitasi jamaah yang ingin membaca secara mandiri tanpa paksaan. Jika menemukan kesalahan, maka akan dikritisi, dikoreksi lagi, dan diminta untuk membaca ulang. Kemudian jika sudah tidak ada jamaah yang ingin membaca mandiri, maka guru meneruskan ke ayat berikutnya sampai target bacaan Al-Quran yang sudah disepakati bersama, yaitu 1 ain atau 1 ruku setiap kali pertemuan. Evaluasi dalam teknik Bakri Kobu dilaksanakan secara kelompok, tidak secara individu, yang terdiri dari 3 sampai 5 orang dengan usia yang hampir sama. Guru menyiapkan potongan-potongan ayat di juz 30 dan meminta tiap kelompok untuk membaca. Ketika guru menemukan kesalahan, guru mengkoreksi dan mengkritisi serta meminta untuk membaca ulang. Hasil dari penerapan teknik Bakri Kobu dalam pembelajaran ilmu tajwid. Tahun 2002, saat awal diterapkan teknik Bakri Kobu, kesalahan dan koreksi yang dilakukan oleh guru pada bacaan jamaah secara klasikal sebanyak 65%, terbanyak pada bacaan idgham, gunnah, dan waqaf. Namun di tahun 2025 ini, kesalahan dan koreksi yang dilakukan oleh guru pada bacaan jamaah secara klasikal turun menjadi 40%. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik Bakri Kobu sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Quran pada Majelis Taklim Nurul Huda, Kecamatan Pugelan. Kemudian simpulan yang pertama, teknik Bakri Kobu dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada jamaah Majelis Taklim Nurul Huda. Jamaah merasa nyaman dengan teknik ini karena ada proses koreksi, kritisi, dan baca ulang secara bersama-sama. Selain itu, dalam teknik ini juga memberikan kesempatan kepada jamaah secara individu untuk membaca jika mereka berkenan. Hal ini membuat jamaah tidak merasa terintimidasi atau terpaksa, takut, dan cemas saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, hambatan dalam menggunakan teknik Bakri Kobu adalah kesulitan saat melaksanakan evaluasi secara mandiri karena evaluasi masih dilakukan secara kelompok.
Kemudian rentang usia yang beragam sehingga dalam menerima pembelajaran juga terdapat perbedaan. Yang terakhir, banyaknya jamaah dalam satu kelas, yaitu terdapat 40 jamaah. Yang ketiga, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik Bagri Qobu berpengaruh atau berdampak terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Quran pada Majelis Taklim Nurul Huda Kecamatan Punggelan. Terakhir, rekomendasi. Yang pertama, diharapkan kepada jamaah Majelis Taklim Nurul Huda untuk tetap giat belajar dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk pengurus Majelis Taklim Nurul Huda dapat memberikan sertifikat atau mungkin penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada jamaah yang menunjukkan peningkatan kemampuan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, pengurus Majelis Taklim dapat bekerja sama dengan Badko Kecamatan untuk dapat menyusun modul ilmu tajwid yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman jamaah sehingga mereka bisa belajar secara mandiri di luar jam pengajian atau pembelajaran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.